Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga alhamdulillah anak-anak yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah bisa berjumpa secara virtual di ruang YouTube ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan beberapa materi dari ustaz-ustaz yang lain ya anak-anak ya. Nah hari ini Ustaz Lala akan menceritakan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah. Ketika Ustaz Lala mendengar pertama kali kisah ini, Ustaz Lala cukup terharu dan sangat merasa luar biasa sekali kisah ini. Nah kisah siapakah yang akan Ustaz ceritakan? Nah kisah ini adalah kisah seorang yang bernama Julaibib. Nah, kalau di bangsa Arab zaman itu gitu ya, Julaibib ini termasuk nama yang tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak ada keterangan beliau ini keturunan dari mana, keturunan dari kafilah apa atau bangsa apa seperti itu. Jadi biasanya bangsa Arab itu memiliki nama itu sesuai dengan bin atau binti siapa seperti itu. Nah, dikisahkan memang Julaibib adalah seorang yang buruk rupa. Dia kerdil atau pendek dan kulitnya hitam gelap seperti itu. Dan yang paling menyedihkannya lagi adalah tidak ada satu orang pun di bangsa Arab yang tahu asal usul maupun latar belakang dari Julaibib seperti itu. Dan Julaibib ini dikenal juga dia adalah seorang yang fakir miskin sampai-sampai ketika dia minum dia harus mengambil dari air kolam dengan tangannya sendiri seperti itu. Dia tidak memakai alas kaki kemanapun dan karena tidak memiliki alas kaki bagaimana dia juga memiliki rumah. Dia tidak memiliki rumah sehingga ketika dia beristirahat dia beralaskan tanah dan beratapkan langit seperti itu. Ketika anak-anak mungkin berada di sisi Julaibib gitu ya, kira-kira apa yang kita rasakan? Sangat sedih dan mungkin kita juga merasa sangat sengsara begitu ya, tapi tidak dengan Julaibib. Julaibib mencari ilmu dan akhirnya sampai Julaibib bertemu dengan Rasulullah seperti itu. Dan ketika Julaibib bertemu dengan Rasulullah, Julaibib akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Dan apa yang terjadi anak-anak dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Julaibib ternyata menjadi salah satu sahabat yang paling semangat begitu ya, dan keimanannya sangat tinggi. Beliau selalu berusaha ketika sholat berada di shaf paling depan, ketika ada panggilan jihad, panggilan perang juga berada paling depan seperti itu. Nah hingga suatu ketika Rasulullah ini penasaran sama Julaibib. Beliau pun bertanya gitu sama Julaibib, Julaibib, kamu nggak pengen menikah kok kamu kayaknya sendirian terus begitu. Lalu Julaibib pun menjawab begitu ya, bagaimana saya mau menikah Rasulullah, siapa sih orang tua yang mau putrinya gitu ya menikah dengan saya yang seperti ini. Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut dengan tersenyum yang menunjukkan bahwa Julaibib menerima takdir dan ketetapan yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan Rasulullah bertanya seperti itu berulang-ulang berhari-hari hingga hari ketiga. Rasulullah tidak hanya bertanya, tapi Rasulullah itu mengajak Julaibib untuk mendatangi salah satu pemuka kaum Ansor. Nah, ketika sudah sampai di rumah pemuka kaum Ansor begitu ya, Rasulullah pun menyatakan maksud dan tujuan kedatangannya gitu. Jadi Rasulullah mengatakan, saya akan melamar putri Anda gitu. Betapa terkejutnya pemuka kaum Ansor tadi, karena siapa sih yang tidak mau anaknya dilamar oleh Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah mengatakan kembali, mohon maaf tapi bukan untuk saya gitu, tapi untuk Julaibib. Nah lebih terkejut lagi begitu ya, sang pemuka kaum Ansor tadi mendengar kata atau kalimat nama Julaibib terucap dari lisannya Rasulullah seperti itu. Hingga akhirnya sang pemuka kaum Ansor mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah sebentar ya, saya coba tanyakan dulu
ke istri saya begitu. Ketika pemuka kaum Ansor tadi bertemu dengan istrinya menjelaskan apa maksud dan tujuan dari Rasulullah, lalu sang istri pun langsung dengan tegas menjawab, tidak, jangan, masa putri kita mau gitu dijodohkan dengan Julaibib yang bahkan kita nggak tahu asal muasalnya, seperti itu. Namun ini yang Masya Allah anak-anak dan juga Bapak Ibu sekalian ya, sang putri yang mendengar perdebatan antara antara ayah dan istrinya atau mungkin ayah dan ibunya mengatakan bahwa ada salah satu ayat di Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat, dan sesat itu nyata. Begitu. Suatu jawaban yang sangat mengesankan dari seorang putri dari pemuka kaum Ansor tadi, bahwa ternyata sang putri malah menerima lamaran dari Julaibib seperti itu. Rasulullah pun tertunduk dan juga berdoa untuk putrinya, yang yaitu doanya, ya Allah limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh barokah, dan jangan kau jadikan hidupnya payah dan juga bermasalah, seperti itu. Jadi Rasulullah langsung mendoakan putri tersebut yang dengan tulus, ikhlas dan ridho gitu ya, menikah dengan Julaibib. Singkat cerita, akhirnya Julaibib dan sang putri dari kaum Ansor tadi menikah, dan tepat di hari pernikahannya ternyata ada panggilan perang, ada panggilan jihad begitu. Karena Julaibib tadi kita tahu ya, keimanannya sangat tinggi, Julaibib tidak menghiraukan perintah tadi. Julaibib langsung maju paling depan, beliau juga maju berperang. Dan apa yang terjadi teman-teman maupun anak-anak dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Julaibib syahid ketika perang tersebut. Jadi sudah menjadi kebiasaan Rasulullah ketika berperang, ketika selesai berperang begitu ya, Rasulullah itu bertanya, ya sahabatku, siapa saja sahabat kita kaum muslimin yang syahid di perang ini? Maka sahabat langsung mengabsen begitu ya, oh si fulan, fulan, fulan dan fulan begitu. Rasulullah pun bertanya, apakah kalian tidak kehilangan satu orang gitu ya? Sahabat pun mengulang lagi, fulan, 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 fulan. Loh, sahabat mulai bertanya-tanya gitu, kenapa kok Rasulullah mengulang pertanyaannya sampai 3 kali. Sahabat mulai khawatir nih, aduh sepertinya ada kayaknya yang kelewat begitu. Dan Rasulullah pun menjawab, saya kehilangan Julaibib begitu. Betapa ketika para sahabat tidak memikirkan ada seorang bernama Julaibib, tapi Rasulullah orang paling mulia begitu ya, ingat dan tahu bahwa ada Julaibib dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya secara tegas Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, cari Julaibib begitu. Dan sahabatnya langsung tergesa-gesa untuk mencari Julaibib, dan ternyata Julaibib ditemukan di antara jasad para orang kafir. Jadi ada 7 orang kafir di antara Julaibib tersebut, dan itu menunjukkan bahwa ada 7 orang yang sudah dibunuh oleh Julaibib dalam peperangan tersebut. Dan ketika akhirnya Rasulullah menemukan Julaibib gitu ya, Rasulullah mengatakan begitu, menghampiri jasadnya, beliau berdiri di sampingnya dan bersabda, dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah ia. Dan Rasulullah mengulang kalimat tadi sebanyak 3 kali. Dia adalah aku dan aku adalah dia. Suatu kehormatan sangat luar biasa bahwa Julaibib yang kita anggap tadi manusia tidak berharga mungkin, bahkan orang-orang tidak mau dekat-dekat dengan dia. Siapa sih yang mau dekat dengan orang yang buruk rupa, tidak punya harta, bahkan nasabnya tidak jelas seperti itu. Tapi Rasulullah mengakui begitu ya, Rasulullah mengakui bahwa dia adalah aku dan aku adalah dia. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa ternyata Rasulullah orang yang paling mulia melakukan atau memberikan contoh terbaik kepada kita semua, anak-anak dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, seperti itu. Dan saking Rasulullah mencintai Julaibib gitu ya, dengan penuh lemah lembutnya Rasulullah mengangkat jasad Julaibib
dan menyadarkan kelengannya begitu. Jadi Rasulullah sendiri yang menguburkan Julaibib tersebut, dan jasadnya langsung dihantarkan ke liang lahat oleh Rasulullah seperti itu. Bahkan para sahabat pun iri begitu ya. Ada seorang yang kita anggap tadi tidak berguna dan tidak dianggap, tapi ternyata sama Rasulullah langsung dikuburkan langsung gitu ya oleh Rasulullah sendiri seperti itu. Nah, kira-kira hikmahnya dari cerita Julaibib apa, anak-anak sekalian ya? Hikmahnya adalah kita harus menyadari bahwa kita tidak perlu malu, kita tidak perlu minder atau kita kurang percaya diri, kita jangan seperti itu, karena kita sudah ada contoh dari Julaibib betapa meskipun dengan keadaannya yang sangat sulit, keadaannya yang sangat susah begitu ya, beliau tetap mau melakukan berbagai amalan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan dia menyadari bahwa insya Allah nanti akan dibalas di akhirat seperti itu. Dan juga meski manusia memandang rendah, ia mulia dalam penilaian Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena amal dan hatinya. Ia adalah sahabat yang selalu berusaha ibadah sebaik mungkin, membersamai Rasulullah dan membaktikan dirinya untuk Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, namun Allah memandang hati dan amal-amal kalian. Julaibib bukanlah sahabat ternama, kita nggak mungkin, teman-teman, anak-anak dan juga bapak ibu yang dirahmati Allah jarang mendengar kata Julaibib, tapi namanya begitu populer. Di akhirat banyak sahabat yang tidak kenal gitu ya, tapi insya Allah beliau sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari surga di akhirat kelak seperti itu. Dan yang perlu yang perlu kita ambil lagi adalah sebagai muslim apapun kondisinya, kita harus senantiasa melakukan amal baik, menambah iman dan takwa, dan insya Allah percaya saja, niscaya Allah akan menolong kita seperti itu. Semoga cerita tadi dapat diambil hikmahnya oleh anak-anak dan juga para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk anak-anak yang menyimak video ini, silakan Ustazah akan memberikan satu clue gitu ya, yang akan membedakan anak-anak yang menyimak cerita Ustazah sampai tuntas dan yang hanya menyontek saja gitu. Jadi untuk kelas 7, silakan ketika sudah diresum, silakan diberikan tanda bintang 2 di akhir resumnya. Untuk kelas 8, silakan diberikan bintang 3 di akhir resumnya, dan yang untuk kelas 9 silakan diberi bintang 4 begitu ya. Dan untuk siapapun anak nanti yang mendatangi Ustazah pertama kali untuk meminta tanda tangan dan juga memberikan resum terkait dengan kisah yang Ustazah sampaikan, akan mendapatkan hadiah menarik dari Ustazah. Begitu dari Ustazah, kurang dan lebihnya Ustazah minta maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.